Tapi kecilnya penduduk bukan berarti kecilnya pelayanan. Kecilnya penduduk bukan berarti kemudian tertinggal. Justru disitulah letak tantangan. Republik ini tidak pernah didirikan hanya untuk tempat-tempat yang padat penduduk. Salah satu yang kita serius janjikan pada saat kita mulai bertugas di Jakarta, ada janji nomor 14 tentang Kepulauan Seribu. Mengatasi ketimpangan antara kawasan daratan dengan kawasan kepulauan. Apa masalah utama yang ada di sini? Kita sadar bahwa nomor satu, untuk kita bisa hidup dengan layak, ada kebutuhan-kebutuhan dasar harus terpenuhi. Mulai dari air, tempat tinggal, kebutuhan pangan, dan lain-lain. Jadi, totalnya, kalau kita menghitung yang harus kita layani, ada 11 pulau, kira-kira sekitar 7.000 kepala keluarga, yang kalau dihitung jumlahnya 27.000 orang penduduk di kawasan ini. Bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang ada di daratan, maka sangat kecil. Tapi kecilnya penduduk bukan berarti kecilnya pelayanan. Kecilnya penduduk bukan berarti kemudian tertinggal. Justru disitulah letak tantangan. Republik ini tidak pernah didirikan hanya untuk tempat-tempat yang padat penduduk. Republik ini didirikan untuk siapa saja yang ada di Nusantara yang nature-nya adalah kepulauan. Nah, jika di ibu kota kawasan kepulauan tertangani dengan baik, maka kita sedang mengirimkan pesan kepada seluruh penduduk di kepulauan manapun di Republik ini, bahwa ini adalah soal waktu saja, bahwa semua akan tertangani. Tapi kalau kepulauan yang di dalam bagian dari ibu kota tidak tersiapkan fasilitas dasarnya, kira-kira pesan harapan apa yang dikirimkan kepada seluruh penduduk di kepulauan di seluruh Indonesia? Jadi ketika kita membicarakan tentang Kepulauan Seribu, ini bukan semata-mata soal menangani Jakarta. Ini mengirimkan pesan optimis, pesan positif bagi seluruh Indonesia. Dan kalau kita lihat namanya kepulauan, otomatis warganya mayoritas berprofesi sebagai nelayan atau pariwisata. Sektor-sektor itulah yang menjadi sektor utama di kawasan Kepulauan Seribu. Bagi penduduk di Kepulauan Seribu, salah satu kebutuhan paling mendasar adalah air bersih. Sampai dengan tahun 2018, masyarakat di Kepulauan Seribu itu mengandalkan namanya BWRO, BWRO, Brackish Water Reverse Osmosis. Ini seperti air payau yang tentu saja belum memenuhi standar air minum, dan pengambilannya pakai ember, tidak perlu ada perpipaan. Sekarang alhamdulillah, dari apa yang kita lakukan, dari 11 pulau, 10 pulau sudah menggunakan namanya SWRO, Sea Water Reverse Osmosis. Ini adalah air yang diolah, disuling, sehingga memiliki kualitas standar air minum dan diantarkan ke rumah penduduk melalui perpipaan. Jadi mereka tidak harus menyiapkan menggunakan ember yang dibawa. Lalu harganya itu Rp1.050 per meter kubik. Dan kami Pemprov DKI mengalokasikan subsidi kira-kira Rp23.000 per meter kubik. Ini adalah komitmen bagi kita untuk masyarakat di Kepulauan Seribu agar kebutuhan paling dasar bagi makhluk hidup seperti manusia yang namanya air terpenuhi. Jadi sampai dengan tahun 2018 listrik belum menerangi semua pulau berpenduduk selama 24 jam. Masih mengandalkan genset. Sekarang alhamdulillah listrik sudah menerangi semua pulau berpenduduk selama 24 jam. Lewat apa? Instalasi kabel listrik bawah laut. Sekarang mereka bisa menikmati listrik sama seperti saudara-saudara yang berada di daratan. Nampaknya sederhana, tapi itu membuat
produktivitas mereka meningkat, kegiatan perekonomian jadi lebih baik. Bayangkan bagi para nelayan, ketika mereka mendapatkan ikan, mereka harus menyimpan di cold storage, dan cold storage itu artinya membutuhkan listrik. Bahkan pulau yang terjauh yang tadi saya sebut, Pulau Sebira, yang terjauh dari balai kota, sekarang sudah punya listrik 24 jam. Berkat apa? PLTS, Pusat Listrik Tenaga Surya, yang dibangun di tempat itu. Ini bersama-sama dengan PLN. Jadi kebutuhan dasar disiapkan. Kalau air siapkan, listrik disiapkan, persoalan berikutnya adalah kebutuhan pokok. Warga di Jakarta, di Kepulauan Seribu, sering harus belanja ke daratan, minimal ke Muara Angke, untuk belanja sembako, yang kemudian nanti mereka yang kulakan punya warung-warung, dijual nanti di warung-warungnya. Apa yang kita lakukan? 2018, kita membangun jak grosir di Pulau Tidung Kecil. Apa itu artinya? Artinya kebutuhan pokok disiapkan dalam skala grosir di pulau yang biaya kesananya tanggung jawab kami. Kami siapkan jak grosirnya di Pulau Seribu, sehingga warung-warung yang ada di Pulau Seribu tinggal kulakan di pulau ini, tidak perlu jauh-jauh datang ke daratan Jakarta, tidak perlu ke Ramat Jati untuk belanja kulakan, cukup mereka belanja di jak grosir ini. Apa konsekuensinya? Biaya kebutuhan pokok menjadi jauh lebih rendah, sehingga mereka merasakan kesetaraan harga antara yang mereka dapatkan di daratan dan yang mereka dapatkan di kepulauan. Sukses! Anies Baswedan sediakan air bersih, listrik, dan kebutuhan pokok untuk warga Kepulauan Seribu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bahwa kebutuhan air bersih dan listrik di Kabupaten Kepulauan Seribu sudah terpenuhi dengan baik. Anies mengatakan hingga tahun 2018 masyarakat di Kepulauan Seribu masih mengandalkan brackish water reverse osmosis atau BWRO, semacam air payau yang tak memenuhi standar air minum. Namun, kata Anies, saat ini kebutuhan air bersih di 10 dari 11 pulau berpenduduk telah terpenuhi berkat adanya LSWRO, yaitu alat penyulingan air yang diantaranya langsung ke rumah warga melalui pipa. Anies juga memastikan listrik sudah menerangi seluruh pulau permukiman di Kepulauan Seribu selama 24 jam yang dialirkan melalui instalasi kabel bawah laut. Jadi sampai dengan tahun 2018, listrik belum menerangi semua pulau berpenduduk selama 24 jam. Masih mengandalkan genset. Sekarang alhamdulillah listrik sudah menerangi pulau berpenduduk selama 24 jam, ucap Anies. Dengan adanya fasilitas air bersih dan listrik, produktivitas masyarakat akan meningkat. Dengan begitu, kata Anies, perekonomian masyarakat di Pulau Seribu dapat terangkat. Anies menyampaikan bahwa salah satu janji kampanye saat Pilkada DKI 2017 adalah mengurangi ketimpangan di wilayah DKI Jakarta, di mana kondisi di Kepulauan Seribu masih sangat timpang dengan kondisi wilayah DKI di daratan. Sebagai informasi, Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 kota madya dan 1 kabupaten, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki 110 pulau, namun hanya 11 pulau yang berpenduduk dengan jumlah 7.000 kepala keluarga dan total 27.000 penduduk. Anies menyampaikan tidak hanya mengatasi persoalan air bersih dan listrik, juga persoalan kebutuhan bahan dan pokok sembako.